Berlatar di sebuah lapas remaja, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang tahanan baru bernama Jolly yang diketahui tergugak kasus perampokan. Satu hari berada di sana, ia bertemu dengan tahanan lama bernama Eri yang entah apa kejahatannya di masa lalu. Setelah saling kenalan, mereka dihampiri sosok alumni dari sekolah suzuran, yaitu Mang Makise. Jolly yang tidak mengetahui latar belakang beliau, sekonyong-konyong memanggilnya dengan sebutan pria tua biasa, sehingga Makise pun tumbang dengan satu pukulan. Akibat dari kejadian itu, Eri langsung dibawa oleh sipir untuk dikirim ke ruang isolasi sebagai hukuman atas perbuatannya. Sejak hari itu, Jolly dan Eri pun jadi teman baik dan rutin mengikuti agenda yang ada di lapas. Sehingga pada suatu hari, para narapidana kedatangan tamu, yaitu pria yang merupakan alumni dari sana, dan berniat untuk memberikan pengarahan karena beliau diketahui telah berhasil mengubah hidupnya jadi pribadi yang lebih baik. Untuk sekedar informasi, beliau adalah seorang mantan anggota gangster yang terkenal kejam dan tidak manusiawi. Setelah keluar dari lapas, ia mendirikan sebuah ajang seni bela diri yang diberi nama Breaking Down untuk memberi pengalaman nyata bagi siapa saja yang ingin bertarung di atas ring, sekaligus membuka jalan untuk semua orang yang ingin memulai karir sebagai petarung. Ya, berkat arahannya dan motivasi dari beliau, Jolly dan temannya pun mulai tertarik dan berkeinginan menjadi petarung profesional. Mereka menghabiskan keseharian dengan olahraga dan berlatih demi bisa mencapai apa yang jadi impian tersebut. Karena keduanya memiliki impian yang sama, Eri pun akhirnya jujur terkait alasannya kenapa berada di tempat ini. Ia dituduh sebagai perampok hanya karena menggunakan hoodie yang sama warnanya dengan perampok tersebut. Mendengar hal itu, Jolly seketika terdiam dan merasa bersalah karena perampok yang dibicarakan Eri tidak lain adalah dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Eri terbebas setelah kurang lebih dari setengah tahun. Ia dijemput oleh sang ibu, ditemani Jolly yang sudah lebih dulu lepas dari lapas. Tidak langsung pulang ke rumah, Eri mampir ke penjara untuk menemui sang ayah demi memastikan fakta di balik kejahatan beliau di masa lalu. Di sana sang ayah memberitahu bahwa alasannya di penjara adalah karena difitnah telah melakukan pembunuhan pada waktu itu. Ia dihubungi salah satu karyawan yang tiba-tiba curhat dan berkata ingin mati. Si ayah yang khawatir bergegas pergi untuk menemui karyawan tersebut. Namun, karena terlambat, si karyawan pun sudah maut akibat bunuh diri. Alhasil, si ayah yang kebetulan ada di TKP menjadi tersangka. Ia diperiksa oleh seseorang jaksa agar mengaku. Tentu menolak karena tidak ingin dicap sebagai pembunuh. Si ayah tetap teguh pada keyakinannya bahwa suatu saat nanti kebenaran pasti akan terungkap dan tinggal menunggu hari itu tiba. Singkat cerita, esok pagi pun datang. Di hari pertama Eri dan Jolly bekerja di pabrik las, mereka tampak ogah-ogahan, terutama Jolly yang alergi pada debu. Tapi karena bayarannya cukup besar, mereka mau tidak mau harus menjalani pekerjaan ini. Saat sedang istirahat itulah mereka ditemui sekelompok preman yang diketuai oleh pria bernama Iqbal. Iqbal yang pernah satu sekolah dengan Eri pun ternyata tidak menyukai karena dikenal sebagai orang terkuat paling disegani pada masanya di jalanan. Ia memperingatkan Eri untuk jangan menampakkan diri di wilayah ini karena ini merupakan wilayahnya jika tidak ingin mendapatkan masalah yang besar. Iqbal CS sendiri mereka biasa nongkrong di sebuah bar milik seorang mantan ketua geng motor. Selepas pertemuannya dengan Eri, anak buah Iqbal yang paling gerengseng pun merasa untuk mengajar Eri seorang diri. Namun hal itu dianggap mustahil oleh salah satu rekannya, mengingat dulu ia sering jadi bulan-bulanan pria tersebut. Di tengah perdebatan, datang seorang pria bernama Delon yang merupakan salah satu orang terkuat dalam circle ini. Pemilik bar menyarankan Iqbal CS untuk ikut serta dalam ajang turnamen Breaking Down daripada jadi pembuat onar yang mengganggu ketenangan masyarakat. Kembali pada Eri yang baru pulang kerja, ia dan Jolly pergi ke sasana tinju untuk berlatih. Melihat ada petinju amatir yang dirasa cukup tangguh, Eri yang penasaran dengan seberapa hebat kemampuan petinju tersebut langsung menantang duel di atas ring. Dan karena Eri yang biasa geluh asal-asalan, ia pun dibuat kewalahan oleh lawan yang sudah jauh lebih berpengalaman. Tapi saat si petinju mulai serius dan memberikan serangan, Eri memanfaatkan situasi dan menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan keadaan.
Sehingga setelah keduanya kelelahan, Eri pun makin tertarik dan memutuskan untuk berlatih sasana tinju tersebut. Dan karena satu tujuan dengan Jolie, mereka jadi semangat bekerja karena butuh biaya untuk membayar latihan. Dan biasa pergi ke sasana tinju sepulang kerja. Agar urusan dilancarkan, Jolie dan Eri pun tidak lupa memberitahu orang tua masing-masing bahwa mereka akan mengikuti audisi Breaking Dawn. Keduanya mendapatkan dukungan penuh, terutama ibunya Jolie yang selalu mendoakan keberhasilan sang anak selama itu dan tidak merugikan diri sendiri. Sepulang kerja, Jolie yang baru tiba di sasana tinju mendapati ada teman sekelasnya yang bernama Dinda. Penasaran dengan apa tujuan datang ke tempat seperti ini, ia pun lantas menghampiri gadis tersebut untuk bertegur dan sapaan. Di mana Dinda ternyata adalah adik dari si petinju. Tak lama mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Iqbal CS. Dan tak ingin ada keributan di tempat ini, si pemilik sasana pun menyarankan agar mereka bertarung di atas ring. Di mana Delon yang setuju pun memutuskan turun dan menghadapi Jolie yang siap jadi lawannya. Ternyata alasan Jolie ingin menghadapi Delon adalah karena pria tersebut merupakan penyebab dirinya masuk lapas remaja. Ia dulu sering dirundung, bahkan dimintai sejumlah uang dan dijadikan bahan bulian. Sehingga kini Jolie ingin memberinya pelajaran sekaligus menunjukkan bahwa dirinya sudah bukan lagi yang dulu. Di luar dugaan, Jolie tetap dibuat kewalahan oleh Delon yang terus melancarkan pukulan. Tak ingin menyerah saja, ia lekas kembali bangkit setelah mengingat kembali penderitaan yang ia alami dulu. Sehingga beres dengan urusan Jolie, Eri juga mendapatkan bagiannya naik ke atas ring dengan Iqbal yang akan menjadi lawannya. Berbeda dari sebelumnya, pertarungan kali ini berlangsung sengit dikarenakan Iqbal terkenal sebagai orang terkuat setelah Eri di sekolah dulu. Tetapi pertarungan pun harus berhenti dikarenakan Dinda tak tega melihat Iqbal babak belur. Karena masalah ini sudah selesai, Dinda lantas bercerita pada Eri bahwa ia sangat mengenal Iqbal karena merupakan mantan kekasihnya. Dinda menegaskan jika pria itu hanya terbawa arus setelah dulu dikeluarkan dari sekolah. Namun yang menjadi alasan utamanya berubah adalah pendapat orang lain yang mengetahui Iqbal merupakan anak dari salah satu bos gangster yang menjadikannya buruk di pandangan teman dan juga masyarakatnya. Singkat cerita, Jolie dan Eri pun mendapatkan panggilan dari kantor Breaking Dawn dan sudah tiba di sana untuk mengikuti seleksi. Tak lama mereka dihampiri salah satu peserta yang ujung-ujung berkata ingin menceritakan terkait ayah Eri. Namun pembicaraan harus terhenti karena para peserta dimintai untuk berkumpul. Setelah tahap seleksi selesai, para peserta yang lolos pun dipersilakan untuk memperkenalkan diri di hadapan para juri. Saat mendapatkan giliran pria tersebut, ia menjelaskan pada Ali bahwa alasannya mengikuti turnamen adalah ingin bertemu langsung dengan beliau. Berbeda dengan Jolie yang ingin memulai karir sebagai petinju, pada kesempatan ini pria itu juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang mahasiswi hukum. Ia merupakan anak dari seorang jaksa yang telah menyebabkan ayah Eri masuk penjara. Dan karena di tempat ini pria tersebut dan Eri bertemu, ia pun ingin menyelesaikan masalah ini di atas ring dan mewakili masalah di antara kedua orang tua mereka. Sementara itu, Iqbal dan Delon kini berada di sebuah area sepi dengan Dinda yang ingin ketemuan. Karena sedang turun hujan dan tidak ingin mengganggu keduanya, teman Dinda berinisiatif dengan mengajak Delon pergi ke tempat lain guna memberi waktu untuk Dinda dan Iqbal berbicara empat mata. Di sana Iqbal pun minta maaf karena dulunya telah mengakhiri hubungan mereka. Dinda yang menganggap itu tidak pernah terjadi tentu memaafkan kesalahan Iqbal karena masih menyimpan perasaan. Hingga kini tak lama mereka dihampiri anggota geng motor yang dirasa mengganggu sehingga ya Iqbal pun harus terlibat perkelahian dengan anggota geng motor tersebut. Meski bisa dengan mudah mengalahkan mereka, ia dibuat terkapar karena bagian kepalanya dihantam menggunakan tongkat besi dan langsung dibawa menuju markas geng motor. Delon yang melihat kejadian itu baru saja menyadari
jika tempat tersebut adalah wilayah kekuasaan geng motor bernama Krishna. Tak ingin mati konyol, ia pun memberitahu rekannya agar datang, termasuk menemui Jolie dan Eri untuk meminta bantuannya. Karena harus mengikuti turnamen, Jolie tidak mempedulikan permintaan tolong Delon, dikarenakan ada urusan jauh lebih penting. Eri yang justru mengaku tidak akan tenang membiarkan orang lain kesusahan membuat Jolie akhirnya jadi berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan Iqbal. Markas geng motor sendiri, pimpinan alias ketua yang bernama Arjun, merasa kecewa terhadap anak buahnya yang seperti kekanak-kanakan. Ia lantas menghukum anak buah tersebut dikarenakan telah menculik Iqbal sambil menunggu kedatangan teman Iqbal yang pasti akan datang menyelamatkan dia. Setibanya Eri CS di lokasi, mereka menganggap misi penyelamatan Iqbal akan sangat mudah dilakukan karena Delon meyakini bahwa anggota geng tersebut hanya berkisar 6 orang. Tanpa buang waktu, mereka langsung membabi buta mengajar para anggota yang ada di sana. Dan selesai membungkam tempat itu, mereka tinggal mencari keberadaan sisanya dan langsung membawa Iqbal pergi. Tapi ya alangkah terkejutnya Eri CS saat menyadari bahwa jumlah lawan mereka ada sekitar 60 orang. Tanpa memperdulikan jumlah yang hanya sebatas angka, mereka memutuskan untuk tetap maju. Sehingga dalam situasi terdesak itulah, anggota dan rekannya tepat waktu datang menyelamatkan Iqbal. Bukan hanya mereka, puluhan anggota gangster yang merupakan anak buah dari ayah Iqbal pun turun di sana untuk menyelamatkan anak bos mereka. Dan melihat situasi mulai berbalik, Arjun yang sedari tadi hanya duduk manis pun akhirnya turun tangan mengajar anak buah Iqbal satu persatu. Saat Eri akan menghadapi ketua geng motor, semua orang di sana seketika terdiam karena ingin mengetahui siapa pemenangnya. Yang mana dalam pertarungan, Eri benar-benar dibuat kewalahan karena sosok lawannya tersebut bukanlah kaleng-kaleng. Tidak menyerah di situ, Eri kembali bangkit dan berusaha mengepalkan tangannya yang sedang terluka. Meski sudah diingatkan agar jangan memaksakan diri, ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan itu dan menghajar si ketua geng hingga tak sadarkan diri. Akibat dari kejadian itu, Iqbal yang tidak menduga bahwa Eri akan datang menolongnya lekas berterima kasih sekaligus meminta maaf atas sikapnya waktu itu. Sehingga kini mereka pun memutuskan untuk berdamai dan tidak ada perselisihan lagi di antara keduanya. Karena harus menghadiri turnamen Breaking Dawn, Eri pun dibantu Iqbal untuk berangkat ke lokasi. Setibanya di sana, ia pun memohon pada Pak Pembawa acara agar Jolie menjadi wakilnya karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk bertarung. Karena Pak Pembawa acara mengizinkan hal tersebut, Jolie lah yang akan bertarung melawan pria yang kemarin berselisih kepadanya. Jolie pun jujur pada Eri bahwa dirinya lah sosok perampok yang menjadikan Eri masuk penjara. Alih-alih marah atau setidaknya kecewa, Eri rupanya sudah mengetahui hal itu sejak lama, bahkan ia telah mengikhlaskannya. Sementara Jolie baru naik ke atas ring, kita dialihkan pada Arjun yang ternyata hanya pura-pura tak sadarkan diri. Di mana dia hanya pura-pura melakukannya karena terkesan dengan perjuangan anak muda zaman sekarang, terutama Eri, dan ingin mengetahui seberapa jauh pemuda itu dapat mencapai tujuannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan pesan Anda di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya minta maaf karena kita juga sesama manusia, belum ada yang sempurna di dunia ini.